Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan akar sekunder. Ada 3 pokok bahasan yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, pengertian dari akar sekunder, perkembangan akar sekunder, dan susunan jaringan dalam pembentukan akar sekunder. Nah, baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian akar sekunder. Akar sekunder merupakan akar cabang dari akar primer dan pertumbuhannya seringkali ke permukaan tanah atau horizontal. Nah, pertumbuhan sekunder pada akar yang terdiri atas pembentukan jaringan pembuluh sekunder oleh kambium pembuluh dan pembentukan periderm oleh fologen. Nah, pada peristiwa ini menambah tebal sumbu akar yang bisa disebut pertumbuhan sekunder karena menyebabkan penebalan sekunder. Nah, dan pertumbuhan sekunder merupakan ciri khas dari tumbuhan yang mempunyai kambium atau tumbuhan dikotil. Nah, selanjutnya itu perkembangan akar sekunder. Pada awalnya itu kambium pembuluh yang berbentuk pita yang jumlahnya tergantung tipe akar. Pada akar diar terdapat 2 pita, pada akar triak terdapat 3 pita, dan seterusnya. Nah, sel perisiklus yang terdapat di luar daerah xilem juga aktif seperti kambium. Nah, selanjutnya kambium melengkapi lingkaran dengan xilem sebagai pusatnya. Nah, pada penampang melintang kambium pada perkembangan akar akan berbentuk oval. Nah, pada akar diar akan berbentuk segitiga. Nah, pada akar triak akan membentuk segi banyak. Nah, kambium berbatasan langsung dengan permukaan dalam flum yang berfungsi untuk membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan flum sekunder ke arah luar. Nah, kambium menghasilkan xilem dan flum dengan membelah parenkim dan antiklin sehingga lingkaran akan bertambah besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari perkembangan akar sekunder. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan periderm. Pembentukan periderm akan mengikuti pertumbuhan pembuluh sekunder. Sel perinklus akan terus membelah secara parenklin dan antiklin. Pembelahan secara parenklin akan menyebabkan peningkatan jumlah lapisan perinklus. Nah, maka peningkatan ketebalan jaringan pembuluh dan perinklus ini akan menekan korteks ke arah luar sehingga korteks akan menjadi pecah. Maka velogen di luar perinklus ini akan membentuk velum ke arah luar dan veloderm ke arah dalam. Pada akar tumbuhan menahun, keaktifan kambium pembuluh dan velogen terus terjadi sepanjang tahun. Perkembangan akar seperti halnya pada batang juga akan membentuk retidom xilem sekunder yang terdiri atas pembuluh dengan penebalan dinding menganak tangga dan memata jala. Pembuluh ini juga mengandung serabut, dan sel parenkim di xilem sekunder juga mengandung pembuluh kayu yang beragam garis tengahnya. Selanjutnya, susunan jaringan dalam pembentukan akar sekunder. Yang pertama, pada spesies berkayu. Nah, pada susunan jaringan pembuluh pada akar spesies berkayu menyerupai keadaan pada alfa. Tetapi pada akar pohon spesies berkayu memiliki jumlah unsur berlignin lebih banyak. Meskipun demikian, akar tumbuhan basa juga memiliki sklereid. Dan pertumbuhan selanjutnya, serat pada flum primer akan bertahan lama. Jari-jari empelur primernya berletak berhadapan dengan protoxilem, yang kemudian jari-jari empelur berkembang kemudian dari kambium pembuluh. Baik, saya akan melanjutkan mengenai susunan jaringan dalam pertumbuhan akar sekunder. Yang kedua itu ada pada tumbuhan basah. Nah, pada tumbuhan basah itu pertumbuhan sekundernya itu terbatas, di mana sel pengangkut dalam jaringan pembuluh sekunder terkumpul menjadi berkas-berkas yang terpisah oleh parenkim. Jari-jari empelur yang lebar akan berpangkal dalam perisikel di muka kelompok sel protoxilem. Endodermis melebar tangensial dengan pembelahan radial yang diikuti pelebaran tangensial seperti pada korteks.
Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, akar tambahan. Akar tambahan dibentuk dengan pembelahan sel parenkim, yakni kalus maupun jaringan di dekatnya. Pembelahan sel menyerupai keadaan pembentukan akar lateral. Sebelum akar lateral muncul di luar permukaan tumbuhan, meristem apex, tudung akar, dan awal mula silinder pusat dan korteks telah dibentuk. Akar tambahan sering terjadi di buku atau nodus sehubungan dengan tumbuhnya tunas ketiak. Pada pertumbuhan akar tambahan menyerupai akar lateral, asalnya bersifat endogen karena dibentuk dari perisikel dekat jaringan pembuluh jauh di dalam akar. Sekian video kami mengenai perkembangan dari akar sekunder. Semoga bermanfaat.